Selamat datang di kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi komputer dan sistem. Bersama saya, Heribertus Yulianton. Nah, kalau kita membaca iklan komputer, kita biasanya akan disuguhi dengan beberapa spesifikasi. Ya, kalau di sini ada iklan laptop, ya ada ukuran laptopnya, ada jenis layarnya, ada ukuran memori, ukuran tempat penyimpanan, ada sistem operasi, ada prosesornya, ya, dan aksesoris lainnya. Nah, apa yang menjadi pertimbangan kita dalam memilih komputer? Ya, apakah komputer ini cukup cepat untuk menjalankan program yang saya butuhkan? Jadi ketika kita beli komputer, kita harus yakin bahwa komputer ini cukup cepat untuk menjalankan program yang kita butuhkan. Apakah komputer ini hemat biaya? Ya, apakah komputer ini tidak terlalu mahal? Apakah spek komputernya tidak terlalu tinggi? Jangan-jangan terlalu tinggi sehingga boros. Apa komputer ini akan usang setelah 6 bulan? Ya, perkembangan komputer biasanya cepat sekali. Apakah setelah 6 bulan akan muncul yang baru yang mungkin lebih sesuai untuk saya? Nah, untuk itulah kita perlu belajar arsitektur dan organisasi komputer. Ya, jadi tujuannya adalah memahami kemampuan dan keterbatasan sistem, membuat keputusan pembelian komputer yang tepat, membuat aplikasi yang efisien untuk kebutuhan pemrosesan khusus, dan menentukan arsitektur dan sistem komputer yang memenuhi kebutuhan aplikasi. Nah, sebuah sistem komputer bisa kita sederhanakan dengan menggunakan model input, proses, output. Input itu ada keyboard, mouse, tablet, scanner. Kemudian untuk proses itu CPU menjalankan kode program. Sedangkan outputnya bisa berupa monitor atau printer. Dan ada penyimpanan, ya, ada hard disk, SSD, flash disk. Nah, kita perlu juga belajar komponen-komponen dari sistem komputer. Ada perangkat keras untuk memproses data dengan mengeksekusi perintah, memberikan input dan output, mengatur komponen input, output, dan penyimpanan. Kemudian ada perangkat lunak. Ada perangkat lunak aplikasi dan sistem. Memerintah perangkat keras tugas apa yang harus diperbuat dan dalam urutan bagaimana. Ada data, penggambaran dasar dari fakta dan observasi. Ya, data ini akan diolah sebagai input dan bisa juga menjadi output. Ada komunikasi, berbagi data, dan pemrosesan antar sistem yang berbeda. Nah, perangkat keras masih bisa kita bagi-bagi lagi menjadi komponen-komponen. Ada perangkat input-output, ya, seperti keyboard, mouse. Ada perangkat penyimpanan, ya, seperti hard disk, ya, SSD, flash disk, CD-ROM. Ada CPU, unit pemrosesan utama. CPU masih dibagi lagi menjadi ada ALU, unit aritmatika atau logika. Ini untuk perhitungan, ya, dan logika. Ada CU, control unit, unit kendali, dan ada unit antarmuka. Ada memori, ya, untuk penyimpanan sementara untuk perhitungan CPU, ya, untuk menyimpan data dan untuk menyimpan kode juga. Nah, inilah gambar sistem komputer pada umumnya. Kalau kita lihat di sini, ya, di sini ada
komputernya di sini ya, di dalamnya ada CD-ROM, ya, ada hard disk tempat penyimpanan gitu, power supply-nya. Di dalamnya di sini ada motherboard, ada slot untuk prosesor, ada memori, ya, itu ada slot untuk modul-modul tambahan. Di sini ada alat input scanner, ada speaker, perangkat multimedia, ya. Ini ada UPS, ada printer untuk output, ada keyboard dan mouse untuk input, dan ada monitor untuk output. Ya, secara umum seperti itu. Kita lihat lebih mendalam CPU, unit pemrosesan utama. Seperti tadi sudah kita lihat ya, CPU terdiri dari ALU, unit aritmetika logika, melakukan perhitungan aritmetika dan logika boolean. Dan ada CPU, unit kendali, mengendalikan pemrosesan instruksi, mengendalikan perpindahan data dalam CPU. Dan ada unit antarmuka, memindah perintah dan data antara CPU dan komponen perangkat keras lain. Ya, misalnya memindah dari memori ke CPU, kemudian dari memori mungkin ke hard disk, ke monitor, ke printer, dari keyboard mungkin dari keyboard ke memori dan sebagainya. Dan ada bus, itu seikat kabel yang membawa sinyal dan listrik antara komponen yang berbeda. Ada untuk jalur komunikasi dengan perangkat-perangkat yang lain. Memori, di sini yang dimaksud memori adalah tempat penyimpanan primer, penyimpanan kerja, dan RAM, memori akses acak. Terdiri dari bit-bit, masing-masing bit menyimpan sebuah nilai, bisa 0 atau 1. Kemudian di 8 bit itu disebut sebagai 1 byte. Menyimpan baik instruksi maupun data dari program komputer. Jadi instruksi dan data ya akan disimpan di memori sebelum dia dijalankan dan selama dijalankan. Dan perangkat lunak, di sini ada aplikasi, ada sistem operasi. Sistem operasi itu ada API ya. Jadi kalau aplikasi ini levelnya di sini, dia adalah aplikasi. Kalau sistem operasi ya cukup lebar ya, dari user interface di sini sampai modul-modul. Ya, ada aplikasi programming interface ya, ada kernel. Kernel itu adalah inti dari sistem operasi. Kernel ini nanti yang mengkomunikasikan dengan perangkat keras ya, bukan nanti dengan perangkat keras. Ada sistem pengolahan berkas ya, ada driver input output, driver untuk monitor, driver untuk keyboard, printer, dan seterusnya, dan ada modul untuk jaringan untuk mengkoneksikan ke jaringan. Di dalam kernel ada pengelolaan memori, penjadwalan sumber daya, komunikasi program, dan ada juga untuk modul untuk keamanan. Nah, sistem komputer ya, tidak peduli seberapa kompleks, terdiri dari setidaknya satu CPU. Kalau saat ini biasanya ada sekian core. Kalau dulu ya satu CPU aja, satu keping prosesor itu ya satu CPU. Sekarang satu keping prosesor itu di dalamnya ada banyak core ya, maka ada sebutan quad core ya, ada octa core ya, ada memori ya. Ini memori tempat penyimpanan utama ya, untuk menyimpan program dan data. Ada perangkat input output, dan ada penyimpanan jangka panjang atau penyimpan memori sekundernya ya. Maka smartphone pun bisa kita golongkan sebagai komputer, dan banyak perangkat yang lain ya, bisa kita golongkan komputer kalau dia terdiri dari
saat ini. Nah, ini contoh komputer ya. Ini komputer kelas mainframe ya. Di ukurannya satu lemari seperti ini. Ini adalah mainframe. Nah, ada komputer yang mudah dibawa-bawa ya, seperti laptop atau notebook seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat ukurannya ada banyak ya. Ada komputer ya, smartphone itu juga komputer ya, bisa kita genggam, bisa kita kantongi. Nah, ini seru nih belajar sejarah awal. Sejarah awal komputer, sistem komputer ya, dari tahun 1642 itu dimulai dari seorang yang bernama Blaise Pascal menemukan mesin hitung. Nah, mesin hitung ini sifatnya masih mekanik ya. Jadi kita gerakkan ya dengan tenaga mekanik, jadi belum pakai listrik. 1801 Joseph Marie Jacquard menemukan mesin tenun yang menggunakan kartu berlubang. Nah, ini perkembangan selanjutnya nih, sudah diprogram mesinnya ya, bisa diprogram dengan menggunakan kartu berlubang. Tahun 1800-an ya, ada Charles Babbage mencoba membuat mesin analitik ya, komputer mekanis. Augusta Ada Baron mengembangkan banyak dasar konsep pemrogramannya. Jadi di sini Ada Baron ini baru mengembangkan konsep ya, konsep-konsep pemrograman. George Boole menemukan logika Boolean. Nah, ini semuanya baru teori-teori ya, baru konsep-konsep. Nah, kemudian pengembangan komputer ya, yang kemudian bisa disebut sebagai komputer dari tahun 1937 itu Mark pertama dibuat oleh Icahn, Harvard University, dan IBM. Ini adalah komputer elektronik pertama yang menggunakan relay ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya tadi itu adalah mekanik, bukan elektronik tetapi mekanik ya, digerakkan dengan tenaga manusia atau mesin uap. Tahun 1939 sistem komputer yang disebut ABC dibuat ya, komputer digital elektronik pertama. Ya, ini sudah digital ya, menggunakan tabung vakum. Tahun 1937 ini masih menggunakan relay. Relay berarti dipindah-pindahi oleh manusia. Kalau ini sudah menggunakan tabung vakum. Kemudian ENIAC tahun 1943-1946 dibuat oleh Mauchly Eckert University of Pennsylvania. Ini komputer digital pertama untuk penggunaan umum. Ya, jadi ENIAC ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Kalau komputer sebelumnya biasanya hanya untuk perhitungan-perhitungan saja. Tahun 1945 diusulkan arsitektur von Neumann. Ini adalah sebuah arsitektur yang masih merupakan standar komputer saat ini ya, jadi masih dipakai sebagai standar komputer hingga saat ini. Tahun 1947 pembuatan transistor. Nah, ini baru tercipta transistor. Nah, ini transistor ini untuk menggantikan tabung-tabung vakum ya. Tabung-tabung vakum ukurannya besar, butuh listrik dengan daya yang besar. Dengan ditemukannya transistor, ukuran komputer sekarang menjadi lebih kecil dan daya yang dibutuhkan juga makin rendah. Tahun 1951, 1952 ditemukan EDVAC dan nah, ini contoh mesin analitik Babbage. Nah, masih mekanik nih, digerakkan oleh manusia nih. Mekanik, tidak menggunakan listrik. Nah, jadi memprogramnya dengan mengubah susunan ini ya. Susunan ini terus kemudian digerakkan menghasilkan sesuatu. Ini ENIAC ya. ENIAC ya. Nah, ini memprogramnya dengan pindah-pindahkan kabel-kabelnya ini. Ya. Kabel-kabelnya dipindahkan ya. Untuk melakukan pemrograman. Ini ukurannya besar sekali, satu ruangan ini.
Ya, untuk materi pertemuan pertama ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.